Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Silvana Putri dengan NIM 2201010036. Di sini saya akan mendemonstrasikan lab pada section 8.5, yaitu orkestrasi kontainer dengan Kubernetes OpenShift. Pada lab ini akan dilakukan debug dan deploy menerapkan aplikasi multi-container ke Red Hat OpenShift Container Platform. Nah, setelah menyelesaikan latihan ini, kita akan bisa memverifikasi dan memperbaiki konfigurasi objek service dan deploy RHOCP. Di latihan ini, tugas kita akan melakukan penerapan aplikasi code ke Red Hat OpenShift Container atau RHOCP. Nah, di aplikasi ini menggunakan layanan mikro yang dikontainerisasi, yaitu Code API, Code-API, and Code-UI. Jadi sebagai student user pada workstation, kita akan memulai lab dengan perintah lab spasi start spasi OpenShift -lab. Langsung saja kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, lalu kita akan menunggu di sini supaya sukses semua. Nah, jika sudah sukses, di sini adalah langsung saja kita menambahkan tab baru. Selanjutnya pada langkah 1 di sini kita akan masuk ke klaster sebagai user developer dan memastikan kita menggunakan project OCP-lab. Nah, pada langkah 1.1 ini kita akan login, yaitu dengan perintah oc login -u developer -p developer /http t2/api.ocp4.example.com t26443. Langsung saja kita seleksi Ctrl C, lalu Ctrl P. Oops, maaf, seharusnya kita pakai open text dialog. Kita ulang, kita copy yang tadi, lalu kita send. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di sini udah muncul login sukses, berarti kita sudah masuknya sudah sukses. Di langkah 1.2 di sini kita akan memastikan menggunakan project OCP-lab. Nah, kita Ctrl C, perintah Ctrl P, lalu kita enter. Nah, setelah itu pada langkah 2 di sini kita akan beralih ke directory, yaitu dengan perintah cd tanda tilde /d0188/lab/OpenShift-lab/. Langsung saja kita copy perintahnya, lalu Ctrl paste, lalu kita enter. Selanjutnya pada langkah 3 di sini kita akan menggunakan file deploy.yaml untuk kita akan membuat file dengan menggunakan file kita akan membuat
caranya deployment dengan menggunakan file.yaml. Langsung saja kita copy perintahnya, kita paste, enter. Nah, setelah itu di langkah titik 3 di sini kita akan membuka file deployment.yaml-nya dan menggunakan gedit dan memodifikasi file spec.selector.matchLabels menggunakan label yang sama, yaitu file spec.template.metadata.labels. Di sini kita akan membuat filenya, yaitu deployment.yaml. Kita copy nama filenya, kita menggunakan gedit, berarti gedit, lalu kontrol paste nama filenya, lalu enter. Nah, di sini sudah ada filenya. Jadi kita di sini di tulisan yang ditebalkan ini kita akan memperbaikinya. Jadinya kita mencari di match labels, di app quotes-nya ini kita akan menambahkan minus API. Jadi kita tambahkan minus API. Nah, di labelsnya juga kita akan menambahkan quotes minus API. Nah, tapi di sini sudah, berarti API. Nah, kita sudah menggantinya, maka setelah itu kita akan save terlebih dahulu filenya, ya. Kalau sudah, kita X. Selanjutnya di langkah 3.3 di sini kita akan membuat deploymentnya menggunakan file deployment.yaml. Langsung saja kita Ctrl C, Ctrl P, lalu kita enter. Nah, jadi deployment.app-quotes-api ini sudah dibuat. Selanjutnya di angka 3.4 di sini kita akan memverifikasi quotes-api aplikasinya pada pods apakah sudah berjalan atau tidak. Langsung saja kita copy. Nah, di sini statusnya sudah running, berarti sudah berhasil dijalankan. Selanjutnya pada langkah 4 di sini kita akan untuk mengkonfigurasi file, kita akan untuk mengkonfigurasi file service.yaml-nya agar sesuai dengan persyaratan berikut, yaitu yang pertama, kontainer quotes UI harus mencapai quotes-api kontainer di http://quotes-api .2.80.80 URL. Dan yang kedua, secara default kontainer quotes-api harus menjangkau di port 8080. Dan yang ketiga di sini kita akan terapkan kontainer quotes-UI setelah kontainer quotes-api tersedia di quotes-host. Nah, selanjutnya di langkah 4 ini kita akan show solution, ya. Di langkah 4.1 ini kita akan membuka file service.yaml-nya dan mengedit file tersebut dengan access gedit.
Itu langsung saja kita membuka filenya service.yaml dengan diedit, lalu kontrol paste, lalu kita enter. Nah di di tulisan yang ditebalkan ini kita akan mencari apakah port 80 sudah ada. Di sini portnya itu 38. Berarti kita ganti menjadi port 80. Nah, pada langkah 4.2 di sini juga kita akan mengganti target portnya itu yaitu 80. Kita ganti portnya 80. Setelah itu di 4.3 di ini juga kita akan memperbaiki app-nya yaitu Kuetes minus API sudah. Di langkah ke 4.4 ini kita mengkonfigurasi service yaitu di nama, di name berarti kita menggunakan Kuetes minus API juga. Udah. Setelah itu kita save filenya lalu kita keluar. Nah, pada langkah titik 5 di sini kita akan membuat service menggunakan file service.yaml dengan perintah uc create -v service.yaml. Kita seleksi Ctrl C, Ctrl V, lalu kita enter. Nah, di sini sudah service -Quetes API-nya sudah dibuat. Nah, di langkah 4.6 di sini kita akan memverifikasi dan mengkonfigurasi dari service tersebut. Di sini menggunakan perintahnya kita seleksi, lalu kita paste, lalu enter. Jadi di sini namanya sudah dibuat yaitu Quetes minus API dan portnya itu sudah 80 dan endpoint-nya itu 80. Jadi selanjutnya di langkah 4.7 di sini kita akan memverifikasi kontainer Quetes UI. Apakah sudah terpanggil atau belum. Langsung saja kita eksekusi perintahnya. Itu kita paste, enter. Nah, lihat di sini Quetes UI-nya sudah running, berarti sudah berjalan. Selanjutnya di langkah 4.8 di sini kita akan memulai ulang Quetes UI kontainernya. Kita akan mendelete kontainer kontainer dengan label app sama dengan Quetes minus UI. Langsung saja kita delete.
kontrol sudah, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan memverifikasi deployment Kuitus-UI nya sudah dibuat atau belum. Jadi kita copy perintahnya, lalu kita enter. Jadi di sini sudah dibuat. Jadi di sini kita akan pada angka 5 di sini kita akan ke web browser untuk memverifikasi apakah aplikasi yang kita buat tadi itu sudah benar berfungsi atau tidak. Copy alamat URL-nya. Nah, terlihat di sini sudah muncul, berarti sudah berhasil. Kita kembali ke ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan menutup lab ini dengan perintah lab spasi OpenShift -lab untuk menghentikan lab ini agar latihan-latihan yang berikutnya tidak terganggu. Perintah lalu kita enter. Nah, di sini sudah sukses semua, berarti lab yang kita lakukan tadi sudah